Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Aidin dan di sebelah saya rekan saya. Ya, saya Niko Akbar Prasetyo. Di sini kita akan menjelaskan materi basis data. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke videonya. Saya akan menjelaskan chapter 10, yaitu SQL Basic. Untuk sebelum-sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu IR model, apa itu normalisasi, dan kini saatnya kita mempelajari SQL Basic. SQL Basic di sini adalah berisi sintak-sintak dasar SQL untuk mengoperasikan database MySQL ataupun dapat diimplementasikan kepada Microsoft Access juga. Oke, langsung kita mulai saja. Pendahuluan. Apakah SQL itu? Bahasa user yang meminta pada database untuk menyediakan suatu data yang diperlukan menggunakan tipe bahasa khusus yang disebut dengan Structured Query Language SQL atau dieja SQL. SQL adalah bahasa fungsional, yaitu suatu bahasa yang memungkinkan user untuk menentukan tipe data dari sesuatu yang ingin mereka dapatkan. Bahasa fungsional tersebut tidak sama dengan bahasa pemrograman yang lain semisal C++, Pascal, atau COBOL. Bahasa-bahasa tersebut disebut sebagai bahasa prosedural karena membutuhkan penulisan program atau prosedur untuk mendapatkan suatu informasi. Sebaliknya, SQL secara eksplisit mendefinisikan hasil akhir yang diinginkan, sedangkan metode untuk mendapatkan data tersebut dilakukan sendiri oleh database. Berikut ini adalah bentuk SQL umum untuk melakukan query. Select adalah select dari atributnya, lalu from untuk tabelnya, where adalah kondisi di mana di sini berisi logikanya. Berikut ini penjelasannya. Atribut list adalah nama dari atribut yang berada dalam tabel list dan nilainya didapatkan melalui query. Tabel list adalah daftar relasi yang memiliki nama dengan domain variabel dan tiap nama yang diberikan untuk memproses query. Condition adalah statement yang perbandingan dalam query yang mengkombinasi operator pembandingan and, or, dan not. Sedangkan distinct adalah keyword yang bersifat opsional yang mengindikasikan suatu hasil query yang tidak memiliki duplikat. Secara default didapatkan duplikasi pada hasil query tanpa distinct. Pemilihan data dapat dilakukan dengan menggunakan contoh kode berikut. Statement SQL di atas meminta untuk menyediakan semua data dari tabel IMP di mana nilai yang diminta pada kolom IMP ID yang berisi nilai 39334. Sedangkan blok kode berikut ini adalah bahasa pemrograman prosedural yang mengilustrasikan fungsi yang sama dengan statement SQL di atas. Jadi kode ini bisa diimplementasikan di bahasa C ini sepertinya, atau C++ yang mendukung bahasa prosedural. Penggunaan alias pada SQL query. Dalam SQL terhadap operator dasar pembanding sama dengan, kurang dari, sama dengan, lebih besar dari, sama dengan, dan kurang dari, lebih besar. Nama alias diperlukan jika dalam field dalam nama yang sama muncul pada statement perbandingan yang terdapat pada klausa where. Penggunaan nama alias penting sekali dan hampir selalu digunakan. Berikut ini SQL query yang menggunakan nama alias. Berikut ini adalah sintak SQL untuk menampilkan nama dan alamat dari semua pegawai yang bekerja pada Departemen Research. Berikut ini sintaknya. Di sini bisa kita lihat pada bagian where ada sintak n, dan itu digunakan untuk operator pembanding. Lalu pada sintak di bawahnya yang atau itu adalah bentuk dari aliasnya. Lalu distinct adalah keyword yang bersifat opsional yang mengindikasikan suatu hasil query yang tidak memiliki duplikat. Secara default didapatkan duplikasi pada hasil query. Berikut ini SQL query secara umum. Contoh SQL query, tampilkan tanggal lahir dan nama alamat dari semua pegawai yang bernama John B. Smith. Di sini
bisa kita lihat pada bagian where-nya dilakukan operator pembanding, yaitu first name harus ada John dan mid name yaitu B dan last name Smith. Dan yang di bawah ini adalah ekspresi aljabar relasionalnya yang akan kita bahas pada materi berikutnya. Berikut ini nomor 2, tampilkan nama dan alamat dari semua pegawai yang bekerja pada Departemen Research. Dan sama seperti tadi, ada aljabar relasionalnya juga. Yang ketiga adalah untuk setiap proyek yang berlokasi di Stafford, tampilkan nomor proyek, nomor departemen yang mengontrol, last name manager departemen, alamat, dan tanggal lahir. Oke, saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.